Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Asrianggraini dengan NIM 112210999. Di sini saya ingin membuat video tugas komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama, di sini saya ingin menampilkan PowerPoint yang sudah saya buat. Di sini yang pertama, ada definisi. Definisi komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi secara efektif antara individu atau organisasi dalam konteks profesional untuk mencapai tujuan bisnis. Negosiasi bisnis adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan terkait kepentingan bisnis. Selanjutnya ada manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama ada mendukung keberhasilan kerja, yaitu meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara tim. Yang kedua ada mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga ada mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua ada membangun relasi bisnis. Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan profesionalisme. Yang kedua ada memperkuat kemitraan jangka panjang. Yang ketiga membuka peluang kerjasama dan ekspansi bisnis. Tujuan dari komunikasi dan negosiasi bisnis yaitu dengan komunikasi dan negosiasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta menjalin hubungan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Di tempat kerja, unsur-unsur komunikasi yang umum ditemukan meliputi komunikator, pengirim pesan, kemudian ada saluran media, ada komunikan penerima pesan, umpan balik, dan konteks. Gaya komunikasi bisa beragam, termasuk formal dan informal, serta gaya yang berorientasi pada tugas atau hubungan. Saluran komunikasi juga bervariasi, mulai dari tahap tatap muka, telepon, email, hingga platform pesan instan. Nah, kesimpulannya, komunikasi dan negosiasi bisnis adalah keterampilan kunci dalam dunia bisnis. Keduanya berperan penting dalam membangun hubungan kerja, menyelesaikan konflik, membuat kesepakatan, dan menjaga kelancaran operasional. Komunikasi yang efektif menjadi dasar negosiasi yang sukses. Hasil negosiasi bisnis harus ditindaklanjuti secara profesional. Kesepakatan perlu dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan komitmen, agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada laporan dari menceritakan contoh komunikasi dan negosiasi bisnis yang pernah saya alami. Yang pertama ada latar belakang. Saat saat itu mesin saya mengalami kerusakan ringan yang menyebabkan proses produksi melambat. Jika segera tidak jika jika segera tidak ditangani, target produksi hari itu tidak akan tercapai dan ini bisa berdampak pada pengiriman distribusi. Kemudian pihak yang terlibat, saya sendiri sebagai operator dan teknisi mesin dan leader produksi. Selanjutnya ada tujuan komunikasi dan negosiasi. Tujuannya agar perbaikan mesin bisa dilakukan secepat mungkin tanpa harus mengganggu antrian perbaikan yang sedang dijadwalkan oleh teknisi untuk mesin lain. Nah, di situ kami perlu negosiasi supaya mesin kami bisa diprioritaskan. Proses negosiasi yang saya lakukan, saya segera melaporkan kerusakan kecil pada sensor mesin ke leader. Leader menghubungi teknisi, namun teknisi saat itu sedang melakukan perbaikan di line produksi lain. Kemudian leader saya berbicara langsung dengan teknisi dan menjelaskan bahwa jika mesin kami tidak segera diperbaiki, produksi tidak bisa mencapai target. Setelah berdiskusi dengan leader dan melihat
tingkat kerusakannya, teknisi setuju untuk memprioritaskan perbaikan mesin kami. Nah, selanjutnya hasil akhir yang saya dapatkan, mesin berhasil diperbaiki dalam waktu kurang dari 1 jam, dan produksi bisa dikejar dengan sedikit lembur ringan. Target harian tercapai dan pengiriman sesuai jadwal. Kesimpulan yang bisa diambil dari cerita saya sebagai operator produksi, komunikasi cepat dan negosiasi dengan teknisi dan atasan sangat penting, apalagi dalam situasi yang bisa memengaruhi performa tim secara keseluruhan. Komunikasi yang baik bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa konflik dan menjaga kelancaran proses produksi. Kemudian ada laporan bisnis berdasarkan studi kasus menggunakan format 5W plus 1H, disertai dengan deskripsi proses komunikasi, hambatan, dan solusi negosiasi yang ditempuh. Nah, 5W1H tersebut, yaitu yang pertama ada what, yaitu apa yang terjadi. Nah, yang terjadi dalam studi kasus tersebut, terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer selama 2 hari, yang memicu komplain dari customer. Keterlambatan disebabkan oleh miskomunikasi dari tim sales dan tim warehouse terkait jadwal pengiriman barang, yang terjadi pada hari Senin 30 Mei 2025 saat kembali dari libur long weekend. Selanjutnya ada when. Kapan terjadinya? Insiden terjadi pada tanggal 30 Mei di hari Senin. Penundaan berlangsung selama 2 hari hingga Rabu 1 Juni 2025. Customer menyampaikan komplain pada Selasa 31 Mei 2025. Nah, selanjutnya ada where. Where itu di mana kejadiannya. Miskomunikasi terjadi di lingkungan internal kantor antara tim sales dan warehouse. Pengiriman barang tertunda dari gudang utama di nama di logistik center customer berada di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian ada Wu. Siapa yang terlibat di dalamnya? Ada tim sales, tim warehouse, customer, dan customer service sebagai pihak yang menerima komplain. Kemudian supervisor operasional, mediator dalam penyelesaian masalah. Yang kelima ada why. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi disebabkan oleh miskomunikasi internal. Tidak ada konfirmasi ulang dari tim sales ke tim warehouse mengenai jadwal pengiriman pasca libur panjang. Ketidakhadiran PIC utama saat libur long weekend menyebabkan informasi tidak tersampaikan. Selanjutnya ada contoh dokumen keterlambatan pengiriman barang dari PT Nugra Mitra Jaya. Cukup sekian presentasi dan laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.